Yo, balik lagi bareng gue Bang Gulam, asikin aja coy. Akhirnya Memphis May Fire ngerilis single baru. Gue nggak tahu deh, ini apakah termasuk dari album baru yang akan keluar? Pastinya iya, karena dia termasuk yang jarang bikin single doang gitu kan. Ya, gue rasa ini akan ada album baru sih setelah ini. Tapi cuman belum ada informasi sih terkait dengan album barunya. Single yang barunya ini adalah judulnya Blood and Water, ya. Dan ini ternyata belum ada copyrightnya ya. Ya, hari ini mungkin belum rilis di streaming platform yang lainnya seperti Spotify dan ya lain-lainnya. Oke. Ya udahlah, gak usah lama-lama kayak intronya. Gue penasaran banget sih Memphis May Fire seperti apa Blood and Water. Ya, yang seperti kita tahu Memphis May Fire adalah band post hardcore metalcore yang pokoknya HD lah. Gue pertama kali suka Memphis May Fire itu dari album Challenger ya, bukan album sebelumnya sih. Karena menurut gue sampai hari ini Challenger itu adalah masih album terbaik yang gue denger dari Memphis May Fire dari semua albumnya gitu. Menurut gue ya, Challenger itu masih the best album of Memphis May Fire. Semoga ini menjadi the next best album sih yang akan keluar ini. Kita lihat aja dari Blood and Water ini seperti apa. Gas kuy. Ya, ini logo baru bukan sih? Kayaknya enggak deh, udah lama deh. 70 desibel. Oh. Apa ini? Oh. Sound baru, cu. Gue suka anjing. Sound baru, cu. Ini beda loh sama sound dia sebelumnya. Nge-explore banget asli sumpah. Asu. Tiga berempat ya? Perasaan berlima deh. Yo. Anjing. Gila. Jangan sampai ada kejutan berikutnya, awas aja loh anjing. Kita lihat ya ada kejutan aransemen seperti apa setelah ini. Kita lihat next breakdown coy. Siap-siap coy. Siap-siap coy. Siap nih. Coy. Yo. Siap coy. Anjing. Oh. Yo, fuck it. Bangsat.
kayaknya bakal ada breakdown. Kayaknya bakal ada breakdown terakhir. Kita lihat. Bangsat. Gokil ini. Bangsat sih Memphis. Sekalinya keluar kan anjing emang itu. Sekalinya keluar anjing Memphis Mayfire si bangsat. Oke lah, langsung kita bahas. Wah, ini kayaknya bakal panjang sih. Mungkin ya. Yo. Anjing lah ini. Aduh, ini anjing banget sih apa. Memphis Mayfire dengan Blood and Water-nya si Black sampai gua lu tadi lihat sendiri kan pas gua reaction gimana. Sangat-sangat menikmati anjing. Gila. Sumpah ini adalah sebuah karya yang gila menurut gua. I want to appreciate to you all, to Memphis Mayfire, to Matthew Mullins and all of your member Memphis Mayfire. I really appreciate of your work here, Blood and Water. I give you 10 per 10, the perfect score from me. Yes, this is a perfect score from me. 10 per 10 for your latest work, Blood and Water. Damn, this is a sick work, dude. This is a crazy work. This is a crazy single. This is a crazy song. You know, how you create the music, how you create the lyric, you wrote the lyric, and how you create the visual. All of it. I really like it and I really appreciate it. Okay, from now and until the end of this video, I will speak in Bahasa Indonesia. So forgive me if you don't understand what I speak. I'm really sorry, but really, I really appreciate your work here. Oke, kita balik lagi ke pakai bahasa Indonesia ya, biar kita bisa berdiskusi nanti di video ini ya. Yang jelas betul, gue sangat mengapresiasi karya ini, banget 10/10, sumpah ini. Ya, yang pertama dari segi musiknya, Memphis Mayfire kali ini bener-bener apa ya? Ini bisa dibilang the next the next best album after Challenger lah ya. Setelah album Challenger, gua rasa ini akan menjadi album yang terbaik buat mereka gitu. Karena apa? Seperti halnya di Challenger mereka punya sound yang baru juga dibandingkan album sebelumnya. Dan di sini mereka mengeksplor lagi sound baru gitu ya. Lu udah bisa dengerin dari awal di intro aja. Anjing, ini intro baru intro baru. Ini sound yang baru yang berani mereka explore gitu loh. Dan belum ada, gua rasa ya belum ada band lain yang make sound seperti ini. Kalau misalkan lu mau mirip-miripin sama siapa yang terakhir kolaborasi sama BMTH tuh, yang bikin soundtrack game apa sih, gue lupa. Ya, yang musisi metal juga, produser metal, tapi rada beda lah. Kalau itu kan rada sangat elektronik, tapi yang ini gue bisa bilang enggak elektronik, enggak ya. Gue nggak bisa bilang ini, malah sepanjang pendengaran gue nggak ada sisi elektroniknya. Berbeda memang dengan Challenger yang masih ada unsur elektroniknya, tapi kalau ini tidak ada unsur elektroniknya sepanjang gue denger. Dan lebih kepada eksplorasi sound aja. Soundnya tuh lebih dieksplorasi, dan mixing masternya tuh sangat dieksplorasi di sini, gua rasa gitu ya. Jadi ini warna baru sebetulnya, warna musik yang baru, warna sound yang baru, tapi tetap dengan identitas Memphis Mayfire-nya itu nggak lepas gitu loh. Ini hebatnya, bisa eksplorasi sound tapi karakter Memphis Mayfire-nya tetap ada gitu loh. Sangat ada gitu. Bukan dari Matthew Mullins-nya saja gitu ya, tapi dari segi musikalitasnya Memphis Mayfire banget gitu loh. Ini nggak bisa lepas gitu. Karakternya tuh tetap ada. Itu yang sangat gue salut dari segi musiknya. Dan breakdown berkali-kali, bener-bener klimaks dan anti klimaksnya, terus di bagian akhir sangat klimaks banget. Ini yang juga shit, gila ini sebagai pembuka album sangat perfect sih menurut gua. Sebagai pembuka album dan juga sebagai pembuka atau bahkan penutup konser gitu ya. Ini juga sangat perfect gitu loh, si single ini. Dari segi musiknya sangat
ya seperti yang lu lihat lah ya tadi di bagian reaction gue, kayak gimana sih ekspresi gue ya, hancur caur bangsat kan. Yaudah, terus kita lanjut ke masuk ke apa namanya, dari segi liriknya visual dulu kali ya, nanti kalau lirik kayaknya agak lama. Visual dulu deh. Ini visualnya dia memang mainnya di satu studio, cuman gue suka banget dengan konsep yang disajikan ya, gitu ya. Dia menyajikan ada apa di belakangnya banyak TV yang glitch gitu ya, glitching gitu kan. Gue kurang nangkep sih maksudnya apa hubungannya dengan apa namanya lirik, tapi bisa jadi ini penggambaran dia memang apa ya, ini lirik kan gue sekalian aja bahas liriknya. Ini kan liriknya kan tentang ini ya, toxic relationship yang sepenangkapan gue ini tentang toxic relationship. Dan kenapa visualnya menyajikan dia ada di satu ruangan dan dia ada TV gitu kan. Gue rasa ini penggambaran tentang bahwa ya toxic relationship itu kan bentuk pengekangan ya enggak sih, salah satunya pengekangan. Dan dia melihat TV yang berglitch itu, yang ada glitch efek di belakangnya, itu lebih kepada penggambaran ya apa yang ini loh, apa rekaman ketika kita berhubungan itu tuh rusak, jelek gitu loh hubungannya tuh. Rekaman itu nggak ada yang baik-baik aja ternyata, selama kita berhubungan tuh nggak ada yang baik. Makanya dikasihlah TV dengan video yang ada glitch efeknya seperti itu. Gue rasa penggambaran ke arah situ sih. Oke, terus di liriknya sendiri yang gue lihat ini apa ya, toxic relationship, tapi menurut gue malah dua-duanya, jadi antara cowok dan cewek. Katakanlah Memphis Fire ini mewakili cowok-cowok gitu ya, katakanlah ya. Tapi ini gue ngelihatnya pelakunya adalah kedua-duanya, bukan salah satu. Jadi toxic relationship di sini adalah kedua-duanya pelakunya. Gitu, gue ngelihat, dalam yang gue lihat ya. Tapi bisa jadi memang ini bisa jadi perspektif, katakanlah ini perspektif dia katakanlah korban, si liriknya ini adalah perspektif korban, dan pelakunya merasa apa ya, ya ini perspektif lebih kepada korban yang bercerita. Tapi kalau gue ngambil yang tadi interpretasi yang pertama terkait dengan apa, ini terkait dengan dua-duanya adalah pelaku, nggak ada, dan dua-duanya juga menjadi korban gitu di sini di dalam toxic relationship ini. Gue ngelihatnya lebih kepada satu ya, dia ada rasa apa ya, rasa menyesal, rasa capek gitu kan dengan hubungan ini, tapi dia juga merasa gak pengen lepas gitu loh, gak pengen lepas dari hubungan ini. Tapi kadang juga kan kalau misalkan kita ngambil dari perspektif korban gitu ya, korban di toxic relationship, korban juga kadang dia ngerasa sebetulnya dia cinta mati gitu kan, dia rasanya cinta mati, padahal itu kan hanya ilusi saja gitu kan. Dia karena cinta mati, dia nggak bisa lepas tuh dari hubungan ini. Akhirnya dia memilih ya udah terkekang aja, gue rela adalah dikekang gitu kan, meskipun sakitnya luar biasa gitu, meskipun sampai bahkan ada kata-kata bait yang apa, mana, but blood's not thicker than water after all ya. Jadi darah itu bagaimanapun juga darah nggak sekental air. Ini menunjukkan bahwa toxic relationshipnya ini udah ranahnya ke main KDRT, kayak udah kekerasan coy gitu kan, udah main kekerasan, dimana ya darah itu udah nggak ada harganya lagi gitu, udah lebih rendah daripada air gitu. Air aja sekental, maksudnya kekentalannya kan kayak gitu tuh, air ya, air gitu kan, air kentalnya kayak gini loh, dan darah itu udah nggak ada harganya lagi. Makanya dia berani katakanlah main fisik sampai melukai fisiknya juga gitu kan. Ini yang paling berbahaya dalam sebuah toxic relationship ya. Dan gue ngeliat ya dua-duanya sebagai pelaku, dua-duanya juga sebagai korban. Ya kalau ya itulah intinya gue ngeliat gak tau lagi lah apa yang mau gue bahas. Pokoknya toxic relationship memang buruk. Gue udah menemukan contoh banyak banget orang yang terjebak di toxic relationship. Banyak juga yang udah curhat ke gue gitu kan. Ada beberapa yang curhat ke gue terkait dengan hubungannya dia merasa jadi korban gitu kan. Dia merasa jadi korban, tapi mau nasihat apapun yang dia minta, mau gue nyerocos apapun gitu kan, kalau namanya
kalau dia pikirannya udah, tapi gue cinta mati sama dia, itu udah susah biasanya kalau kayak gitu. Itu butuh pendampingan yang lebih dalam lagi, coy, gitu. Nggak bisa lo pendampingannya sebatas cuman curhat doang, teman curhat, tapi itu butuh pendampingan yang lebih dalam lagi. Biasanya ada yang juga akhirnya sampai menggunakan kekerasan yang dia karena cinta mati, ya udah nggak apa-apa lah, gimana sih gitu kan, udah cinta mati gitu, gue mau disakitin kayak gimana pun ya gimana sih, udah cinta mati gitu. Tapi ya susah lah. Lu kalau punya pengalaman sama teman-teman yang terjebak di toxic relationship yang dia jadi korban, bolehlah cerita di kolom komentar bagaimana lu ngedampingin mereka, bagaimana lu pengalaman, nggak usah disebut namanya, nggak usah disebut siapalah ya, tapi bagaimana lu merasakan pengalaman itu ketika bertemu dengan orang-orang yang terjebak di toxic relationship. Ini salah satunya yang dibahas oleh Memphis Mayfire, sebab akibatnya. Ya udahlah, segitu aja yang bisa gue bahas. Wow, ini videonya panjang banget. So once again, and for Memphis Mayfire, it is a really good job, Blood and Water. Bye, see you in the next video.